Di dunia sepak bola, pahlawan besar seringkali datang dari akademi elit, tumbuh dengan sorotan kamera sejak remaja dan mengukir kejayaan sebelum usia 25. Tapi kisah ini bukan tentang mereka. Ini adalah cerita tentang seorang pria bertubuh kekar dengan wajah buruh pabrik yang muncul dari divisi bawah Italia, membawa rokok di kantong dan grappa di meja makan malam. Dan di usia 35 tahun, menjadi pencetak gol terbanyak Serie A, liga yang kala itu diisi legenda-legenda dunia. Namanya Dario Hübner, dan sepak bola Italia tidak akan pernah melupakannya. Babak pertama, pandai besi dari Muggia. Lahir pada 28 April 1967 di kota kecil Muggia, dekat perbatasan Slovenia, Hübner bukan anak dari dunia glamor. Ayahnya keturunan Jerman, kakeknya berasal dari Frankfurt. Sejak usia 15 tahun, ia bekerja sebagai pandai besi dan tukang cat, bukan untuk hobi, tapi untuk hidup. Di sela panasnya api las dan bau cat, ia menyimpan satu mimpi kecil, bermain bola seperti idolanya di TV. Sepak bola saat itu hanyalah pelarian dari rutinitas. Ia bermain di klub kecil bernama Pievigenia di divisi ke-7 Italia. Di sanalah dengan tubuh kokohnya, ia mencetak 10 gol dari 25 laga musim 1987-88. Tak ada yang menyangka bahwa anak buruh itu suatu hari akan berdiri di San Siro. Ketika klub Serie C2 Treviso menawarkannya kontrak, ia hanya bertanya satu hal. Kalau tidak berhasil, aku bisa kembali jadi pandai besi kan? Babak 2, jalan terjal menuju elit. Tawaran itu menjadi awal dari pendakian perlahan tapi pasti. Dari Pergo Crema ke Fano, dari Serie C2 ke Serie C1, lalu ke Cesena di Serie B. Selama 5 musim di Cesena, ia mencetak 74 gol dalam 166 pertandingan. Musim terbaiknya datang pada 1995-96 ketika ia menyabet gelar Capo Coinere Serie B dengan 22 gol. Tapi meski menjadi mesin gol di kasta kedua, Serie A tetap terasa seperti mimpi yang jauh. Ia sudah 30 tahun. Dunia biasanya mulai melupakan pemain seperti dia. Tapi tidak dengan Brescia. Musim panas 1997, Hübner akhirnya mencicipi Serie A. Babak 3, gol pertama di San Siro bersama Pirlo remaja. Tanggal 31 Agustus 1997, Stadion San Siro, lawan pertama Inter Milan. Dan umpan dari bocah bernama Andrea Pirlo disambut Hübner dengan sepakan keras. Gol, Brescia unggul lebih dulu. Meski akhirnya kalah 2-1, Hübner telah menandai kehadirannya. Seminggu kemudian, ia mencetak hat-trick melawan Sampdoria dalam hasil imbang 3-3. Dunia mulai melirik pria berkumis itu. Gaya mainnya tak rumit, kuat, sederhana, klinis. Ia bukan pemain sorotan kamera. Ia adalah penyerang jalanan, tukang las yang mencetak gol. Babak 4, bersama Baggio saling kagum tapi tak cocok. Di Brescia ia menjadi kapten, algojo penalti dan mesin gol utama. Bahkan ketika klub terdegradasi pada 1999, ia bertahan
dan dengan 21 gol di Serie B membawa mereka kembali naik. Musim 2000-2001 menjadi sangat istimewa. Roberto Baggio, legenda sepak bola Italia, bergabung dengan Brescia. Dua pemain besar, dua kutub yang berbeda. Baggio si penyihir lapangan, Hapner si pekerja keras. Sayangnya kombinasi ini tidak seindah yang diimpikan. Dalam wawancaranya dengan Republika, Hapner berkata, "Baggio pemain hebat dan orang yang rendah hati, tapi secara taktik kami tak cocok. Dia ingin penyerang bermain membelakang gawang, sementara aku lebih suka berlari ke ruang kosong." Perbedaan filosofi ini membuatnya akhirnya hengkang, tapi tak ada dendam. Hanya kesadaran bahwa kadang dua legenda tidak ditakdirkan untuk bermain dalam harmoni. Babak 5, mahkota tertinggi di Piacenza. Tahun 2001, di usia 34, Hapner menandatangani kontrak dengan klub promosi Piacenza seharga 6 miliar lira. Banyak yang menganggapnya perjudian, tapi bagi Hapner ini adalah panggung terakhir. Ia siap menari. Dan ia menari dengan cara yang luar biasa. Musim 2001-2002, ia mencetak 24 gol dalam 33 laga bersanding dengan David Trezeguet sebagai Capocannoniere Serie A. Pada laga terakhir melawan Hellas Verona, ia mencetak 2 gol, termasuk penalti. Piacenza menang 3-0. Hapner resmi menjadi top skor tertua Serie A pada usia 35 tahun. Satu pencapaian yang membuatnya disejajarkan dengan Igor Proti, dua pemain yang menjadi top skor di Serie A, B, dan C1. Konsistensi lintas kasta yang sangat langka. Babak 6, sepak bola di ujung senja. Setelah kejayaan di Piacenza, ia bermain untuk Ancona dan Perugia, tapi tak berhasil menyelamatkan klub dari degradasi. Ia lalu melanjutkan karir ke tim-tim kecil seperti Mantova, Chieri, Rodrigo Saiano, dan bahkan bermain di level Eccellenza bersama Cartofrenca dan Castelmela. Ia mencetak gol hingga usia 42 tahun. Secara total Dario Hapner mencetak 337 gol dari 646 pertandingan dengan 38 penalti. Tapi bukan hanya gol yang ia kumpulkan, ia juga mengkoleksi 10 kartu merah dan 36 kartu kuning, membuktikan bahwa ia selalu bermain dengan nyala api penuh. Babak 7, rokok, grappa, dan ketulusan. Salah satu hal paling legendaris tentang Hapner bukan hanya gol-golnya, tapi gaya hidupnya. Dalam wawancara dengan SoFood, ia berkata, "Merokok saat jeda babak pertama membuat saya rileks." Ia juga dikenal gemar minum grappa setelah makan malam. Banyak cerita beredar bahwa ia minum sebelum bertanding, tapi ia menyangkalnya. Itu dilebih-lebihkan, katanya sambil tertawa. Apapun kebenarannya, publik menyukainya. Hapner bukan sosok yang pura-pura. Ia hidup sebagai dirinya sendiri tanpa pencitraan. Babak 8, tidak pernah memakai biru Azzurri. Meski berjaya di Serie A, Hapner tak pernah dipanggil ke tim nasional Italia. Ia nyaris bergabung dengan Inter di usia 28 dan Milan pada 2002, namun tak pernah benar-benar bergabung. Usianya, gaya mainnya, atau mungkin gaya hidupnya membuat para pelatih nasional ragu. Tapi bagi banyak penggemar, ia tetap simbol dari penyerang murni yang tak pernah kehilangan hasrat. Hari ini Dario Hapner tinggal di Brescia. Ia pernah mengambil kursus kepelatihan di Coverciano. Sesekali melatih tim amatir.
dan muncul dalam video musik L'estate di Hapner oleh Toro Mechanica. Bahkan musisi indie Kalkuta membuat lagu berjudul Hapner pada 2018. Baginya hidup sederhana adalah bentuk kemenangan. Tak ada apartemen mewah, tak ada jet pribadi, tapi ada ribuan kenangan dan ratusan gol yang menjadi saksi bahwa bahkan seseorang dari bawah bisa mencapai puncak. Dario Hapner adalah bukti bahwa tidak semua legenda lahir dari akademi. Ada yang lahir dari keringat, dari panasnya bengkel las, dari tiupan rokok di sela babak pertama, dari kota kecil bernama Muggia yang bahkan banyak orang Italia tak tahu. Dia bukan simbol kecepatan, bukan representasi gaya hidup atletik, tapi dia adalah simbol ketekunan, kejujuran dan cinta sejati pada sepak bola. Dan seperti bison di padang rumput, keras kepala, tangguh dan tak kenal menyerah, Dario Hapner menembus badai Serie A mengukir kisahnya sendiri. Kisah tentang seorang pria biasa dengan kemampuan luar biasa yang tak pernah berhenti percaya bahwa mimpi besar bisa lahir dari tempat yang paling sederhana.